Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang terhormat Dr. Haji Safriadi, SHMH, yang sudah memberikan saya kesempatan. Dan kali ini saya akan membahas tentang subjek dan objek dalam hukum. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syafitri, NPM 2210104991 dari kelas M. Selama 10 menit ke depan saya akan membahas tentang subjek dan objek dalam hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban, maka yang hanya termaksud subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum, walaupun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Nah, apa dan siapa saja sih yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya, yang diterima sebagai subjek hukum ada dua. Yang pertama manusia atau orang, yang kedua badan hukum. Yang pertama yaitu subjek hukum manusia atau orang. Secara umum, mengapa manusia dapat disebut sebagai subjek hukum sangat jelas kedudukannya? Karena manusia dalam kelangsungan hidup sehari-hari mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab aturan-aturan yang harus ditaati. Ketika hak dan kewajiban tersebut dilanggar, akan dikenakan sanksi. Seseorang dianggap sebagai subjek hukum dari ia lahir hingga ia meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan seperti dalam pasal 2 KUHP yang mana menyatakan anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Kendati manusia merupakan subjek hukum, namun tidak semua manusia dapat melakukan perbuatan hukum. Pada masa lalu, budak tidak dianggap sebagai subjek hukum, melainkan objek yang dapat diperjualbelikan, namun perbudakan tidak berlaku lagi di masa sekarang. Manusia atau orang yang tidak dianggap melakukan perbuatan hukum yaitu 1. Anak yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan, misalnya orang yang terkena gangguan jiwa atau lupa ingatan. Yang ketiga, orang wanita dalam perkawinan atau berstatus istri. Nah, yang kedua, subjek hukum, badan hukum. Seiring perkembangannya zaman, selain manusia, badan hukum telah dianggap juga sebagai subjek hukum. Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka umum. Badan hukum sendiri memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya, begitu pula dengan hak dan kewajiban. Sebelumnya, badan hukum sebagai subjek hukum hanya diakui dalam hukum perdata. Hukum pidana tidak menganggap badan hukum sebagai subjek hukum dan dapat dipidana. Namun, seiring zaman belakangan, korporasi dianggap sebagai salah satu subjek hukum dan dapat dipidana. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disebutkan korporasi adalah sekumpulan orang dana atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dibedakan menjadi dua. Pertama, badan hukum politik atau public rights person. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Contohnya itu negara, pemerintah, bank negara, dan lainnya. Yang kedua, badan hukum private atau private rights person. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum. Contohnya itu PT, CV, dan yayasan, dan masih banyak lainnya.
Nah, itu penjelasan saya tentang subjek hukum. Kita lanjut ke objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, manusia dan badan hukum. Biasanya, objek hukum ini nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antara subjek hukum. Secara umum, yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUHP, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda bergerak. Benda bergerak karena sifatnya, pasal 509 KUHP, benda yang dapat dipindahkan. Contohnya meja, kursi. Dan benda yang dapat berpindah sendiri. Contohnya ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang pasal 511 KUHP, yaitu hak-hak atas benda bergerak. Contohnya hak memungut hasil, hak pakai, dan saham-saham persen terbatas. Yang kedua, benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah yang melekat di atas pohon, terus tumbuhan arca dan patung. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuan. Pergolongan benda yang perlu kita ketahui, pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Yang ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan. Yang keempat, benda yang dapat diganti dengan yang tidak dapat diganti. Yang kelima, benda yang sudah ada dengan benda yang akan datang. Yang keenam, benda yang tidak dapat dibagi dan tidak yang dapat dibagi. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.